Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Syukurlah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan yang biasa memimpin doa boleh dimulai. Before we start studying, let's pray together. Pray with me. Please greeting to our teacher. Apakah hari ini hadir semua? Tidak, Bu, ada yang tidak masuk. Siapa? Puja. Puja, kenapa Puja? Sakit, Bu. Oh, sakit. Nanti kedua kelas di follow up ya, apakah sudah sehat atau belum, besok dia bisa masuk sekolah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang definisi perhitungan hadis secara berkelompok dengan benar. Ada yang ingat materi minggu lalu? Ingat, Bu. Materi apa ya? Pengukuran darah. Pengukuran darah. Siapa yang masih ingat tujuan dari pengukuran tekanan darah? Saya, Bu. Siapa namanya? Miski. Apa Miski? Tujuan dari pengukuran darah yang pertama untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran umum tentang status kesehatan supaya seluruh mengetahui masalah yang ada pada mereka. Oke, tangan untuk Miski. Siapa yang juga masih ingat ya? Oke, satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingat alat apa aja sih yang kita butuhkan untuk mengukur tekanan darah? Ya, Bu. Siapa namanya? Ya, kita. Regita. Bukan Regita. Dan digunakan stetoskop dan termometer. Betul teman-teman? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Regita. Ya. Untuk materi perhitungan atau mengukur tekanan darah itu adalah materi yang sangat penting ya. Ibu harap kalian menguasai dengan baik karena ini sangat bermanfaat digunakan di layanan kesehatan. Misalnya nanti kalian bekerja di puskesmas, di klinik atau di rumah sakit. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu metode pembelajaran kita hari ini ya, yaitu dengan metode diskusi dan tanya jawab. Diskusinya nanti berkelompok. Nilai KKM kita untuk penilaiannya nanti penilaian melalui KKPD yang Ibu share di GCR ya, nanti akan Ibu share. Batas minimumnya atau KKM kelulusannya itu adalah 80. Lumayan tinggi ya KKM-nya. Gitu ya. Baik, sebelum kita mulai berlanjut ke materi inti, kita akan Ibu ada ice breaking. Ya, ada yang mau pimpin ice breaking? Ada? Ibu aja? Ya. Oke, kalau Ibu bilang ya saya nggak bisa, kalian jawabnya bisa 3 kali dengan terus semangat dan tangannya dipalkan nanti terakhir ya, kita semangat. SMK bisa? Bisa. Tidak ada yang ngantuk ya? Oke, silakan diamati gambar ini. Ya, ada gambar anak berlari, ada gambar anak ngelamun. Gitu. Coba kalian pikirkan dulu kira-kira apa nih yang dimaksud dengan gambar ini? Ada yang pernah mengalami seperti yang digambar? Berarti hal ini sering dialami oleh anak-anak sekalian ya. Sebelum mengerjakan tugas atau LKPD yang Ibu share di grup, Ibu akan memberikan dulu gambaran atau analogi metafor ya. Jadi perhitungan tadi ini gambarnya seperti ini. Kalau kalian dipanggil guru BK terkenalnya dengan apa sih? Kasus pasti ya, galak gitu ya. Kira-kira nadinya berdenyut kencang apa lambat? Kencang. Kira-kira bisa dipahami kalau dihubungkan dengan gambar. Itulah analoginya, gambarannya seperti ini. Ya, baik. Untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu sudah share KPD di grup GCR juga ada. Ibu juga tadi sudah printkan, sudah dibagi ya. Silakan nanti, ini untuk kelompok 1. Kelompok yang lain sudah ya? Silakan dikerjakan. Oke, KPD-nya. Nah ini petunjuk mengerjakan KPD-nya. Akan dilihat di situ identifikasi masalah yang ada
gambar tadi? Ada yang mau tanyakan dulu? Apa Erwin? Boleh cari di internet? Boleh ya, materinya boleh cari di internet supaya penguasaannya lebih banyak. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau tidak ada, ibu kasih waktu 20 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan, diskusi berkelompok. Kasih waktu 20 menit. Boleh ya bertanya kalau ada yang tidak dimengerti. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ada yang mau maju duluan? Atau sesuai nomor urut saja 1, 2, 3, 4? Atau kelompok 2 terlebih dahulu? Ya? Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Salistini dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan akar masalah pada gambar yang tadi diamati. Akar masalah pada gambar pertama kami temukan kemungkinan adanya peningkatan jumlah nadi dikarenakan terlihat ada aktivitas berlari. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 1? Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya ingin mewakilkan dari kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok kami adalah dari gambar yang pertama itu ada sekelompok anak dengan mengalami peningkatan jumlah nadi karena telah beraktivitas. Kemudian sedangkan pada gambar yang kedua dengan jumlah nadi normal. Dan yang terjadi perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab untuk solusi yang dapat dilakukan. Solusinya adalah mengambil waktu istirahat agar nadi tidak berdetak dengan cepat. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 4? Ya. Saya menjelaskan tujuan dilakukannya pengukuran nadi. Yang pertama, mengetahui pekerjaan jantung, membantu menentukan jantung pasien, dan menentukan mengangkat perawatan pasien. Oke, terima kasih untuk kelas. Semua kelompok sudah presentasi. Sebelumnya yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, baik. Untuk menguatkan hasil diskusi kalian, hasil diskusi kita tadi, ya yang sudah dipresentasikan juga, ibu akan memberikan penguatan materi. Ya, boleh dilihat di papan tulis. Nadi merupakan pembuluh darah yang terasa berdenyut jika ditekan. Ya. Perhitungan nadi adalah tindakan yang dilakukan dengan meraba dan menghitung denyut nadi pada bagian-bagian tertentu. Nanti kita akan belajar di mana saja sih tempat untuk menghitungnya. Ya. Tujuan perhitungan nadi mengetahui terjadi perkembangan jalannya penyakit. Oke, nah, indikasi dan irama nadi. Indikasinya itu pada reguler ini tidak teratur. Yang secara umum menghitung nadi ada di sini, namanya arteri radialis. Sudah belajar di anatomi fisiologi kelas 10 ya. Letak arteri radialis ini sejajar dengan jari ya. Jelas. Sesuai ya dengan yang dipelajari dengan materi yang diberikan. Atau ada perbedaan? Tidak. Oke. Artinya kalian bisa mengerjakan kasus terlebih dahulu baru diberi penguatan materi. Ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian alami atau rasakan? Ya, Bunga. Saya mengikuti pelajaran hari ini. Saya jadi tahu apa itu penghitungan nadi dan letak nadi. Oke, jadi tahu perhitungan nadi dan letak nadi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Cukup, jelas semua? Oke, terima kasih. Sekarang karena materi sudah selesai, kalian sudah mengerti, LKPD sudah dikerjakan, waktunya kita post test. Soal sudah itu share di GCR, silahkan dibuka handphonenya, ya dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit
Kerjakan secara individu ya, tidak berkelompok. Punya 5 menit lagi ya. Akan dikerjakan langsung. Ingat KKM kita 80. Oke, bisa cek sendiri ya langsung nilainya. Oke, hasil dari post testnya ada 2 siswa yang di bawah KKM. KKM kita tadi 80 ya, sisanya di atas KKM. Untuk yang di bawah KKM kita akan ada remedial pertemuan berikutnya, dan yang sudah di atas KKM nanti kita tetap akan ada pengayaan di hari berikutnya juga kita jadwal ya. Oke, Ibu mau mengingatkan pembelajaran kita berikutnya, pertemuan berikutnya itu adalah praktik menghitung nadi ya, praktik menghitung nadi secara langsung. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian bisa mendemonstrasikan atau mempraktekkan langsung perhitungan tadi dengan benar. Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa ya? Materi tentang perhitungan nadi. Apa sih tujuannya untuk menghitung nadi? Dari Ibu bisa jawab. Siapa namanya? Cynthia. Silakan Cynthia. Tujuan dari perhitungan nadi yang pertama mengetahui jantung, yang kedua membantu mendapatkan diagnosis penyakit, dan yang ketiga menentukan langkah-langkah perawatan klien. Oke, Bu masih ingat ya pelajaran minggu lalu, terutama untuk Cynthia. Pertanyaan lagi, apa tidak boleh menggunakan jam tangan yang digital ya, karena nanti kita harus menghitung full 1 menit. Sebelum kita mulai praktek hari ini ya, metode pembelajaran kita hari ini adalah dengan teknik demonstrasi dan redemonstrasi ya. Aku akan praktekkan nanti langsung, lalu kalian ulang langsung. Nah, setelah itu kita langsung pengambilan nilai. Ya, motivasinya hari ini adalah pelajaran ini menghitung nadi itu bagian dari materi pemeriksaan kata-kata kita. Ya, harap kalian bisa belajar dengan baik karena materi ini bisa digunakan untuk atau kalian gunakan di pada saat kerja di puskesmas, di klinik, rumah sakit. Sebelum masuk ke materi inti, kita SPP dulu sebentar ya, karena kelihatannya walaupun masih pagi sudah mulai lesu-lesu gitu. Kalau Ibu bilang ada kalau bos, adakah keperawatan di hatimu? Kalian jawab ada dengan semangat hati. Oke, nanti kalian tepuk tangan. Adakah keperawatan di hatimu? Apakah ada yang pernah mengalami denyut nadinya meningkat? Orang tuanya pernah? Adiknya juga pernah ya. Berarti memang hampir semua pernah mengalami denyut nadi meningkat. Tadi itu sudah menjelaskan analogi metafora terkait dengan menghitung nadi ya. Contohnya kasih gambaran lagi tentang analogi metaforanya, yaitu ketika kalian dipanggil oleh guru BK, denyut nadinya pasti kencang. Kalau dihitung itu pasti lebih dari 100 kali per menit. Benar nggak? Iya. Ingat
Selamat pagi Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Salsa? Boleh saya lihat gelang tangannya? Oke, baik, dengan Ibu Salsa ya. Perkenalkan, saya Dendi dari yang akan merawat Ibu dari pagi nanti sampai siang ini. Saya akan menghitung Ibu. Ya, menghitung lebih 1 menit. Namun sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Oke, saya siapkan alat dulu sebentar ya Bu. Lalu kita ambil alatnya, yaitu tadi jam tangan ya. Kita boleh pegang ini karena nanti yang menghitung tangan kita untuk menghitung nadi itu menggunakan tangan kanan. Oke, pertama kita cari dulu letak nadi arteri radialisnya. Secara anatomi letaknya di mana? Sejajar dengan ibu jari atau jempol. Oke, kita cari menggunakan 3 jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis ya. Langsung sejajar dengan jempol. Oke, seraba kencang sekali. Kita mulai menghitung 1 menit full. Tidak boleh dibagi-bagi ya. Oke, cukup. Sudah 1 menit. Ibu, jumlah nadi Ibu 84 kali per menit ya. Dari segi teori normal. Apakah Ibu ada keluhan hari ini? Agak sedikit pusing ya. Silakan istirahat ya Bu. Jangan terlalu banyak pikiran. Saya pamit dulu. Kalau ada perlu silakan nanti dipanggil, pencet bel yang ada di sebelah belnya. Terima kasih. Pamit dulu. Oke, nah begitu kira-kira gambaran menghitung nadi dengan baik. Silakan ada yang mau praktek atau mau coba? Ya, silakan Nita ya namanya. Boleh Nita. Yang pertama, tahap interaksi, di mana di tahap tersebut kita menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari apron, handscoon, jam tangan, buku catatan kecil, serta ballpoint. Lalu setelah itu mencuci tangan, lalu ke tahap orientasi. Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Salsabila? Iya betul Sus. Boleh saya lihat gelang pasiennya? Boleh disebutkan ulang namanya? Salsabila Atika. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Nita yang bekerja di ruang mawar dari pukul 7 sampai 12 siang ya Bu. Di sini saya akan memeriksa nadi Ibu. Saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Terdiri dari jam tangan dengan detik yang berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu raba arteri radialis yang sejajar dengan jempol. Nadi Ibu normal ya Bu, apakah Ibu merasa pusing? Tidak Sus. Baik Ibu, jika Ibu butuh bantuan saya bisa menekan tombol sampai tempat tidur ya Bu. Semoga lekas sembuh, saya permisi ya Bu. Oke, begitu ya. Ada yang mau nyoba lagi? Tidak ada? Oke, cukup ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum nanti kita langsung praktek dan pengambilan nilai secara perorangan, secara individu ya. Terima kasih. Untuk menambah pengetahuan kalian terkait dengan materi menghitung nadi, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LD yang dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan bagi kalian secara berkelompok, secara heterogen. Kelompoknya masih ingat? Jadi sebelumnya sudah sesuai dengan kelompoknya? Oke, bagikan LKPD-nya. Silakan diamati dulu. Berdasarkan hasil pengamatan dan tindakan perhitungan nadi, maka tuliskanlah urutan-urutan tindakan menghitung nadi pasien di atas tempat tidur sesuai dengan SOP. Sebelum mengerjakan, ada yang menanyakan dulu? Ya, siapa namanya? Tanian. Apa Tanian? Boleh ya, pakai handphonenya, pakai internet
sekolah. Cari informasinya sebanyak-banyaknya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Cukup? Ya, silakan dimulai. Nanti setelah kalian diskusi, setelah mengerjakan LKPD-nya, silakan tampil perwakilan kelompok di depan kelas. Yuk, diskusi ya. Kelompok 3, bagaimana? Ada kesulitan nggak dari internetnya? Waktunya sudah habis ya, cukup ya. Ya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ayo, kelompok berapa yang bersedia maju duluan? Atau kita mulai dari kelompok 1 sampai 4? Berurut aja, mulai dari kelompok 1 saja. Oke, silakan kelompok 1. Kenapa nama saya Siti Raindra? Saya mengambil kelompok 1. Menurut kelompok 1, alat dan bahan yang digunakan untuk menghitung limbah nadi adalah jam dengan detik yang berfungsi dengan baik. Ada yang mau tanyakan untuk kelompok 1? Cukup ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Perkenalkan, nama saya Rizka, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tahap praiterasi dalam mengukur nadi. Yang pertama, mempelajari data pasien. Yang kedua, menyiapkan alat sesuai tindakan. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, mendengarkan alat. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najla dari kelompok 3. Di sini saya akan menyebutkan prosedur pada tahap orientasi. Yang pertama, menyampaikan salam secara tertib. Yang kedua, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, menanyakan kesiapan pasien dalam melakukan tindakan. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, silakan. Nanya, Erli ya namanya. Selamat pagi teman-teman. Baik. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4. Yang pertama itu, siapkan jam tangan dengan detik yang berfungsi dengan baik. Lalu berapa arteri radialis menggunakan 3 jari, jari telunjuk, tangan dan manis. Hitung denyut nadi selama 1 menit full. Lalu catat hasil perhitungan di luar peralatan. Oke. Lanjut semua. Ya, kita sudah mengenai LKPD dengan diskusi tadi ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Masa? Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa materi hari ini kami dapat mengetahui bahwa mengukur nadi itu sangat penting untuk menemukan cara kerja sistem jantung. Oke, good. Tepuk tangan lagi buat kita. Baik, sebelum kita melanjutkan nanti ke materi penghitungan nadi langsung, praktek langsung, Ibu terlebih dahulu memberikan penguatan materi. Silakan disimak, ada di PowerPoint di sini ya. Persiapan peralatan untuk menghitung nadi yaitu ada alat bahan, jam tangan dengan 7 detik, lalu sarung tangan, apron, masker. Nah ini digunakan sesuai dengan kondisi pasien ya. Kalau pasiennya infeksius maka wajib digunakan. Lalu ada buku catatan kecil, lalu ada pulpen atau pensil ya. Nah di dalam mengukur atau menghitung nadi itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga tahap kerja, dan yang keempat itu tahap terminasi. Nanti akan kita praktekkan langsung di tempat tidur di lab ya. Boleh nanti berganti-gantian untuk melakukan atau mencoba. Itu.
nilai. Ya, pengambilan nilai kita lakukan langsung nanti ya. Baik, Ibu, untuk menghitung jumlah nadi, langkah pertama adalah tahap interaksi, di mana menyiapkan alat dan bahan seperti jam tangan dengan jarum detik yang berfungsi baik, ada apron, lalu handscoon, alat tulis serta catatan kecil. Lalu lanjut ke tahap orientasi. Saat kami dulu, apa benar ini dengan Ibu sama? Boleh saya lihat jalannya? Baik, Bu, perkenalkan saya Sister Cynthia Maura. Di sini saya ingin menghitung jumlah nadi Ibu. Ibu bersedia? Jika pasien sudah bersedia, kita bisa memulai tindakan, ya. Menghitung jumlah nadi menggunakan jam tangan dengan jarum detik yang berfungsi di arteri radialis yang sejajar dengan ibu jari, dengan cara dipegang menggunakan 3 jari, jari telunjuk, jari manis, dan jari tengah. Dihitung selama 1 menit full. Baik, Ibu sudah selesai. Nadi Ibu ada 80 kali per menit. Itu masih radius normal ya, dari Ibu ke depan. Setelah saya hitung nadinya, tidak ada, Ibu tidak merasakan apa-apa. Sedikit pusing ya, Bu ya. Baik, sudah. Kalau begitu, saya Ibu perlu sesuatu, Ibu bisa panggil saya dengan cara mencet tombol yang ada di sebelah kanan Ibu. Saya panggil saja dia di sini. Oke, terima kasih Cynthia. Yuk lanjut. Ada lagi? Rizka ya? Iya, Bu. Oke. Sebelum melakukan tindakan ke pasien, menyiapkan alat terlebih dahulu. Alatnya ada jam dengan detik yang berfungsi, catatan kecil, apron, dan handscoon. Sekarang ke tahap orientasi. Selamat pagi, Bu. Apakah benar dan Ibu sama? Boleh saya lihat bilangnya? Baik. Perkenalkan, saya Sister Rizka. Saya bekerja di ruangan rawat dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Di sini saya akan menghitung nadi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Waktu sekitar 1 menit. Baik, jika Ibu bersedia, saya menyiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Jadi saya sudah selesai mengumpulkan Ibu, dan Ibu didapatkan 76 menit. Dalam teori itu masih normal ya, Bu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Baik, jika Ibu butuh bantuan saya, bisa panggil saya atau pencet tombol pada kasar Ibu. Ini sih. Oke, baik. Setelah kita melakukan pengambilan nilai dari satu persatu melakukan praktik dan Ibu sudah mencatat nilainya, ya. Setelah Ibu rampungkan, itu ada 3 siswa yang nilainya masih belum mencapai KKM, ya. Dan yang sudah mencapai KKM itu sekitar 12 siswa. Untuk yang belum mencapai KKM, nanti akan Ibu adakan pengulang. Kita jadwalkan di pertemuan berikutnya. Dan yang nilainya sudah di atas KKM tetap akan ada jadwal pengayaan. Nanti kita atur di pertemuan berikutnya. Baik, tadi pembelajaran kita mulai dengan doa. Sebelum kita akhiri, sebaiknya kita tutup dengan doa juga. Silakan yang berdua sebelum memberi doa. Dan sampai Holy God, let's make you thank you. It is to our